Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyudewi Setiarini Partosentono pada kali ini akan membahas mengenai statistika dan statistika deskriptif. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih jauh, kita pasti pernah mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai kata statistika dan statistik ini. Namun apakah kita mengetahui makna dari statistika dan statistik ini? Lalu penggunaan mereka statistika dan statistik ini dapat berguna untuk apa? Nah, maka dari itu di sini saya akan membahasnya. Statistika menurut Agresti DKK tahun 2013 merupakan seni dan ilmu dalam mempelajari data, sedangkan menurut Blumen tahun 2009 merupakan metode ilmiah atau ilmu untuk mengumpulkan, mengorganisasi, meringkas, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Kemudian menurut Montgomery DKK tahun 2013, statistika adalah ilmu yang digunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan terhadap adanya variabilitas dalam data. Nah, cara agar kita mendapatkan statistika tersebut, yang pertama kita melakukan pengumpulan fakta atau informasi dalam bentuk data kuantitatif, lalu kemudian kita olah menjadi tabulasi dan dalam bentuk tabulasi dan grafis ataupun ukuran-ukuran statistik lainnya, lalu dari pengolahan tersebut jadilah informasi statistik. Jadi dapat kita definisikan bahwa statistika adalah ilmu yang terdiri dari beberapa teknik, yaitu pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan terhadap data. Namun yang menarik di dalam data adalah informasi yang terdapat pada keragaman atau variabilitas data yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan dan keputusan. Nah, sedangkan statistik menurut Agresti DKK tahun 2013 adalah ringkasan numerik yang diperoleh dari sebuah sampel. Kemudian menurut Montgomery DKK tahun 2013 adalah sembarang fungsi numerik dari unit-unit observasi sebuah sampel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa statistik adalah ringkasan atau karakteristik numerik dari unit-unit observasi sebuah sampel atau sampel data. Jadi jelas di sini bahwa statistik dan statistika adalah dua hal yang berbeda. Lalu tujuan dari statistika itu untuk memberikan kita informasi statistik yang berguna untuk memberikan gambaran secara kuantitatif suatu persoalan sehingga kita menjadi lebih mudah mengerti mengenai persoalan tersebut. Dalam keseharian bisa dalam bentuk media cetak, elektronik, papan informasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang penelitian dapat kita gunakan untuk menyusun suatu laporan. Nah, penyajiannya itu bisa dalam berupa tabulasi, grafis, dan ukuran-ukuran sampel. Kemudian penamaan statistik diberikan untuk memberikan keterangan atau menjelaskan mengenai persoalan atau suatu fakta atau nilai yang berupa data kuantitatif dari suatu unit atau kelompok pengamatan atau informasi statistik. Nah, itu penamaan tersebut dapat diberikan terhadap tabel, grafik, diagram, maupun buku. Contohnya seperti buku berjudul Statistik Penduduk. Berarti buku ini berisi kumpulan data tentang penduduk. Contoh lainnya seperti buku berisi tentang transportasi. Berarti buku ini berisi tentang kumpulan data mengenai sektor bidang transportasi. Lalu aplikasi statistika di berbagai bidang kehidupan, penelitian, dan dunia industri. Contoh yang pertama, di kehidupan sehari-hari sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam memberikan gambaran secara kuantitatif dari berbagai hal. Kemudian dalam bisnis dan industri sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam melakukan estimasi dan prediksi, mengendalikan kualitas, memecahkan masalah, dan membuat keputusan serta strategi. Kemudian dalam bidang manufaktur sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Nah, kemudian cakupan statistika. Statistika itu terbagi menjadi dua, yaitu statistika teoritis yang membahas dan secara mendalam dan teoritis yang memerlukan konsep dasar matematika yang kuat, dan mendalam yang membahas tentang perumusan sifat-sifat, rumus-rumus yang teoritis dan matematis. Kemudian, statistika terapan adalah statistika yang mengedepankan pemahaman konsep, teknik-teknik statistika, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu, seperti statistika sosial, dan juga bisa mencakup penerapan berbagai teori statistika untuk memecahkan suatu masalah dalam berbagai bidang kehidupan nyata, seperti halnya administrasi, kependudukan, manajemen, serta hukum.
Kemudian dari statistika terapan terbagi lagi menjadi dua, statistika inferensia dan statistika deskriptif, di mana statistika inferensia terbagi menjadi dua, statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini terbagi menjadi dua, secara grafis dan secara numerik. Yang dimana secara grafis itu tentang penyajian data, bisa dalam bentuk diagram, tabel, gambar, dan grafik. Kemudian secara numerik itu tentang meringkas data, seperti ukuran pusat, letak, penyebaran, dan korelasi linear sederhana. Nah, cara menyajikan data statistika deskriptif, yang pertama kita pasti perlu untuk mengumpulkan data-data, informasi-informasi melalui suatu survei. Nah, kemudian dari survei tersebut, dari data-data yang sudah dikumpulkan, kita akan meringkas data tersebut menggunakan contohnya seperti rata-rata atau mean. Kemudian dari peringkasan data tersebut, datanya akan kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau infografis. Nah, ini contoh dari bentuk penyajian data secara infografis. Kemudian, kalau klasifikasi data berdasarkan jenis beberapa karakteristiknya. Nah, klasifikasi berdasarkan bentuk data kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, yang dimana kualitatif adalah data dalam bentuk kategori atau deskripsi, bukan angka, contohnya warna dan jenis kelamin. Kemudian kuantitatif adalah data dalam bentuk angka bisa diukur dan dihitung. Kemudian data kuantitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Discrete adalah data dengan nilai tertentu dan tidak memiliki nilai di antaranya, contohnya jumlah siswa di kelas. Sedangkan continue adalah data yang bisa memiliki nilai dalam rentang waktu tertentu, contohnya dalam rentang tertentu, contohnya tinggi badan dalam cm. Kemudian klasifikasi berdasarkan sifat data terbagi menjadi dua, yaitu non-metrik dan metrik, di mana non-metrik adalah data yang bisa diukur dengan angka secara langsung, biasanya berbentuk kualitatif seperti nama atau kategori. Kemudian yang kedua, metrik, data yang bisa diukur dengan angka dan dianalisis secara matematis. Kemudian klasifikasi data berdasarkan tingkatan data terbagi menjadi 4. Nominal, data dalam bentuk kategori tanpa urutan tertentu, contohnya jenis kelamin dan warna favorit. Kemudian ordinal, data dalam kategori dengan urutan tertentu, tetapi selisih antar kategori tidak pasti, contohnya ranking lomba. Kemudian yang ketiga, interval, data numerik dengan selisih antar nilai yang bermakna tetapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu dalam Celcius. Kemudian rasio, data numerik dengan nol mutlak dan selisih yang bermakna, contohnya berat badan dan jumlah produk yang terjual. Kemudian klasifikasi data berdasarkan sumber data terbagi menjadi 4, yaitu internal, data yang diperoleh dari dalam organisasi atau sistem sendiri. Kemudian eksternal, data yang diperoleh dari luar organisasi atau sistem. Kemudian primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama. Dan sekunder, data yang diperoleh dari sumber lain yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian ada klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Yang pertama, cross section, data yang dikumpulkan dalam satu titik waktu tertentu. Kemudian time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat tren atau perubahan. Kemudian klasifikasi data berdasarkan cara pengumpulan dibagi menjadi dua, yaitu sensus, data yang dikumpulkan dari seluruh populasi, dan sampling, data yang dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili keseluruhan. Kemudian, klasifikasi berdasarkan besaran data ada 6. Yang pertama, konstanta, data yang nilainya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, variabel, data yang bisa berubah. Kemudian yang ketiga, umum, data yang berlaku secara luas. Kemudian khusus, data yang berlaku dalam kondisi tertentu. Kemudian random atau probabilistik, data yang berubah secara acak, bisa diprediksi secara statistik. Kemudian yang keenam, non-random atau matematis, data yang mengikuti pola atau aturan tertentu. Kemudian di sini ada pengantar big data, di mana ada 5 karakteristik yang dapat digunakan untuk mengenali big data, yaitu volume, variety, velocity, veracity, and value. Volume berkaitan dengan besarnya ukuran data. Variety berkaitan dengan berbagai macamnya jenis data. Velocity berkaitan dengan cepatnya data yang dihasilkan dan perlu dianalisis. Veracity berkaitan dengan beragamnya kualitas data karena dihasilkan oleh berbagai sumber. Nah, yang terakhir ada value yang berkaitan dengan nilai manfaat yang bisa didapatkan dari hasil analisis terhadap data. Kemudian big data
Di sini ada pengertian big data, yaitu merupakan aset informasi dengan volume besar, kecepatan tinggi dan atau variasi yang tinggi yang membutuhkan bentuk pemrosesan informasi yang inovatif dan hemat biaya. Pemrosesan ini memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan dan otomatisasi proses. Nah, yang terakhir di sini terdapat pemanfaatan big data dalam product development, predictive maintenance, customer service, machine learning, operational efficiency, dan drive innovation. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.